tugas ini sebulan, tugas ini. Iya. Di Coca-Cola saya kan tugas-tugas sama tugas Paling itu. lama berapa lama, Bu? Sebulan pas di Jakarta, Sebulan. pas lagi MIT training itu. Oke. Mengenai marketing. 3 tahun di Coca-Cola, di marketing berarti Ibu sudah usia 26 ya? Sudah mengenal? Enggak dong, 24-an Mas. 24 ya? Iya 24-25 lah itu, iya. Itu sudah punya pasangan, Bu? Maksudnya yang siap-siap? Nah itu Pak Tohari. Oh. Tahun berapa ketemu? Nah ini saya mau cari. Iya. Tahun berapa ketemu sama Pak Tohari sebenarnya? 2001. Berarti sebelum ke Jakarta sudah Oh, kenal? belum dong. Kan Belum setelah ya? dari Jakarta kan 2000 ya? 2000. Oke, Iya. 2000 berarti belum kenal Pak Tohari, 2001 kenal Pak Tohari. Iya, itu pun dikenalin. Kenal di mana, Bu? Boleh? Sama tetangga dikenalin. Karena saya begini loh. Oke. Saya ini sudah usia 25 saat itu kan. Aha. 25. Wih, kalau cari pasangan harus yang serius ini kan gitu. Ya. Karena ndak kayak ABG lagi. Harus sudah mapan kan, istilah sudah bekerja. Nah, dikenalin lah sama ibu saya punya temen ibu saya ini mengenalin gimana sih Mbak Risti ada pasangan kok nggak ada, sudah kenalin sama Pak Tohari gitu ceritanya. Kenal di mana, Bu? Maksudnya? Dikenalin dari Pak Tohari ke rumah saya, kan rumah saya kan deket aja sini Mas. Oh, oke. Gitu ceritanya, dikenalin ya datang ke rumah gitu. Saya kan nggak mau dulu. Kenapa nggak mau, Bu? Ya karena kan dia kan sudah ngerti politik. Apa sih kan istilahnya kalau saya ini kan orangnya pendidikan terus. Kok tiba-tiba ih apa sih? Kok perusahaan saya tak liatin apa politik game ini kan gitu kan beliau. Nggak keren waktu itu kan, Bu, ngeliatnya? Nah, Nggak keren waktu itu ngeliatnya Pak Tohari? ya kalau itu kan kayaknya mas saya untuk istilahnya harus menyatukan hati saya dari pendidikan kok harus orang politik Partai kan. politik GBNI, Bu, ya waktu itu? Apa ini? Kata ibu saya sudah ngapain juga lama-lama. Ntar dulu Bu, lama saya enggak, lama. Saya ke Malang lagi, ada saya wisuda, saya pulang ke Malang lama sebulan. Miss komunikasi lagi, enggak ada komunikasi. Ya tapi jodoh kali ya memang. Jadi 26 itu, pas saya 26 datang ke rumah, tuk sendirian. Wih, berani juga orang ini ya. Langsung mau ngelamar lagi. Karena kan memang awalnya kan gitu. Padahal itu belum ada pendekatan. Sudah pendekatan, Sudah sudah pendekatan. Enggak, saya jarang ketemu karena kan saya di Coca-Cola kan. Oke. Sering keluar kota. Maksudnya saya bilang ke Mas Tohari, kalau kita serius aja karena udah tua-tua ini. Saat itu Saya berapa usia Pak Pak Tohari waktu 31, saya 25. Saya 26, kan saya 5 tahun sama Pak Tohari. Ya sudah, bener loh, langsung dilamar loh. Karena pikirnya udah selama-lama gitu. Karena maksudnya sudah matang. Akhirnya itu mah via telepon juga ke orang tua di Jawa. Akhirnya udah pilih-pilih tanggal sama orang Jawa ya. Ya sudahlah. Ya sudah Bu, saya bilang, udah. Pilih-pilih tanggal, September saya nikah 2002. 2002 tanggal 21. Sebentar lagi, Bu. Iya. 21 September. Iya, harusnya sudah kalau ada sudah 19 tahun ya. Oke. Iya. Nah, Ibu akhirnya ini kayaknya jodoh aku itu gimana, Bu, akhirnya? Iya, saya kan juga ya maaf aja Mas, saya kan juga rajin sholat malam juga lah. Saya minta petunjuk Allah juga, saya sholat malam juga. Ya mungkin iya, karena saya maunya sama orang Jawa sih, karena saya akhirnya dapat orang Jawa Pak Tohari. Apa yang membuat Ibu yakin bahwa Tohari ini pilihan terbaik? Mapan, orangnya dewasa kan, dan juga pendiam. Pak Ibu Tohari orang suka yang pendiam. pendiam gitu? Iya, karena saya banyak ngomong. Beliau orang diam dan juga tanggung jawab, kan sudah ada kerjaan, gitu kan. Sudah ada rumah juga, rumah ini juga. Di rumah ini, Bu? Iya. Berarti ini rumah awalnya Pak Tohari? Iya, begitu. Tapi belum kayak gini, masih rumah biasa kan sudah renovasi beberapa kali Mas. Ya, 21 September ya menikah dengan Pak Tohari dan pilihan terbaik bagi Ibu. Iya. Setelah menikah, nah dengan Pak Tohari, apa yang Ibu lakukan? Nah itu kaget, waduh kayak gini orang politik ya. Emang Pak Tohari ada kerja di bandara, sampai sekarang ada usaha di bandara. Cuma itu, sering tinggal. Karena kan politik kan rapat. Itu terus saya pikir ini kayak apa, tapi saya mencoba mencocokkan dengan oh ya enggak apa ya, nama sama istri harus begitu kan. Ya udah saya mulai itu saya menerima, udah memang harus begini kok, pilihan saya ya saya terima. Pak Tohari rapat sampai dari pagi sampai malam kan sudah biasa saya. Mulai itu saya sudah tahu, oh begini loh politik, oh begini loh organisasi. Jadi istri itu harus siap
ditinggal. Ada kutip maksudnya ditinggal untuk pergi rapat, udah biasa. Ibu Ya, waktu awal-awal. itu sudah keluar dari Coca-Cola atau? Nah, ya lupa, saya punya anak Revo, anak pertama sudah keluar. Karena saya ke arah marketing, Pak Tori bilang, Bu, sampai kan sudah punya anak satu. Kalau di Coca-Cola itu Bu, sering keluar kota, kayak apa anakmu? Kan gitu. Ya. Saya berhenti, saya manut, saya orang manutan. Manut saya berhenti. Tahun berapa saya berhenti? Ngurusin Mas Revo. Gitu ceritanya. Jadi Ibu memilih keluar setelah Mas Revo lahir, Bu? Iya. Dan akhirnya aktif di rumah aja waktu itu, setelah itu? Aktif sampai Mas Revo usia 4 tahun. Nggak melakukan kegiatan apapun? Nggak Ya, ikut nemenin Pak suami, Tori aja. Temani Pak Tohari? Iya, 4 tahun Waktu itu di GBNI belum atau sudah di PDIP, Bu? Pak Tohari itu sudah di PD Perjuangan masih ranting, masih ranting. paling bawah, masih Oke. paling bawah itu. Masih ranting, Bu? Masih Ibu ranting, membantu masih Pak Tohari ya? belum dikenal, masih bawah lah, masih dari bawah berjuangnya. Saya dampingin itu. Oke, apa kenangan terbaik saat itu, Bu? Masih bersama Pak Tohari? Masih susah. Ya. Saya susah sama Pak Tohari. Susahnya gimana, Bu? Karena waktu itu di bandara masih sepi kerjaan, nggak ada. Jadi kita ini berdua ini merasakan betul-betul anak pertama si revolusioner. Namanya revolusioner, Mas. Anak saya itu. Itu kenapa namanya revolusioner? Karena harus merubah. Namanya kan Amru Revo Adianto. Ya. Amru itu Amirullah, pemimpin anak pertama. Revo itu revolusioner, artinya pemimpin yang tangguh. Jadi beliau tuh punya anak itu jadi pemimpin yang tangguh, yang melakukan perubahan. Itu namanya revolusioner. Jadi kami hidup susah sama Pak Tohari. Susah banget, Mas, bener ini. Beli gula aja setengah kilo ke warung situ. Mie-nya beli 1, telur aja beli berapa. Karena emang kita nggak ada, saya berhenti kerja, Pak Tohari di bandara sepi, usaha, aduh, betul-betul. Tapi saya nggak apa-apa, kita berdua, nama kita sudah berumah tangga, masa harus tinggalkan dia? Nggak mungkin kan, harus setia sama pasangan. Saya mengalami itu. Waktu itu belum apa-apa deh, masih berjuang dari bawah, Mas. Masih jadi tukang ketik, Pak Tohari itu ketua ketik di partai. Namanya ranting, apa sih yang melirik ranting. Tapi saya yakin. Apa yang membuat Ibu yakin bahwa Iya, hidup itu kan selamanya kita kan nggak harus di bawah kan, Mas, bahkan di atas. Nah, saya hamil anak kedua itu. Saya hamil lagi anak kedua. Mas Baskoro ini hamil. tahun berapa itu, Bu? 2006 saya hamil. Nah, alhamdulillah di usaha bandara lumayan, dapat charter pesawat, foto flight udara. Nah, itu mulai kita bangkit. Itu mulai dapat lumayan lah. Maka saya bikin RIS ulang itu. Itu ada sejarah juga saya bikin RIS ulang itu. Oke. Kenapa, Ibu? Ya itu kan dari bawah akhirnya dapat kerjaan di bandara lumayan besar untungnya. Karena saya nganggur dikasih usaha iris ulang. Oh. Gitu ceritanya. Itu mulai bagus itu. Mulailah kita pelan-pelan hidup ini mulai. Menata, Iya. hidup. Mas Baskoro itu anak kedua itu. Mas Revo tuh susah, Mas Revo tuh. Mas Baskoro agak lumayan anak kedua itu. Mulailah pelan-pelan dari segi ekonomi ya, bukan politik ya. Mulai renovasi rumah. Enggak segini, hanya sepetak apa gitu dulu gitu. Gitu dah, mulai Pak Tohari ikut politik. Akhirnya jadi sekretaris PAC. PAC itu yang kecamatan. Mulai dilirik, orang gigi sih, orang pantang nyerah tuh Pak Tohari tuh, Pak akui. Dah mulai bagus ya. Mulai bagus, bandara mulai lancar, alhamdulillah kita bisa mempekerjakan 45 karyawan saat itu. Akhirnya Pak Tohari ditunjuk menjadi ketua partai, ya mulai itu kita. Tapi kita pernah gagal loh, Pak Tohari caleg itu pernah gagal. Tahun 2008 ya, urut berapa tuh, urut 10. Pernah nyalek? Oh, kalah, tapi orang kan tetap semangat, belajar lagi. Jadi kita ini istri ini, ya Allah kok orang ini kok maunya ya, udah kalah, maju lagi, kalah. Habis terus, urut 9, suara terbanyak, sudah kalah lagi. Akhirnya ya 2009 sudah merasakan suara terbanyak berarti? Sudah kan? Ya? Akhirnya kalah kan itu. Udah kalah itu akhirnya ya kalah selisih sedikit aja waktu itu, nggak tahu dari partai bagaimana. Ada pergantian antar waktu kan. Nah, tahun 2011 Pak Tohari menjabat sebagai anggota. Tahun 2011 itu. Nah itu mulai kita. Tapi saya tuh mendampingi terus Mas Pak Tohari. Saya orang manutan. Patuh apa yang dia kasih saya patuh. Saya juga waktu itu PD Perjuangan juga beberapa kali sebagai partai pengusung gubernur, presiden, wali kota, saya turun juga. Belajar juga politik bagaimana saya itu. Kenapa Bu mau ikut? Harus bantu suami lah Mas. Harus dalam suami itu istilah support lah. Harus support lah.
Itu diminta atau inisiatif ibu? Ya saya sendiri. Ibu ngerasa Pak Tori orangnya tipenya tidak pernah, Meminta. dia tahu sifat saya, dia tidak pernah, dia tidak pernah saya, pokoknya saya harus sadar bahwa dimanapun, dalam keadaan apapun suami itu harus kita dampingi, support mas. Nanti dia kalau misalnya support, bagaimana dia pulang ke rumah kita ada support, dia pulangnya malam, kadang tidak pulang, kita harus support kan. Bentuknya apa Bu? Selain mendamping itu bentuknya seperti apa Bu? Ya saya, contohnya rapat dia harus, saya di rapat dadakan, suka rapat dadakan ya harus menyiapkan semua makanan. Itu harus misalnya pilkada nih, pasangan dengan si A, ya saya harus bantu, saya keliling juga sebagai papa. Ibu ikut keliling juga? Iya, dari sudah mungkin saya sudah berapa 20 tahun ya mas saya. Setelah pilkada saya turun langsung ke masyarakat. Kenapa Bu? Maksudnya saya kan kalau tadi mendampingi rapat, oke lah masih makanan, tapi kan ibu sampai turun ke jalan, belusukan juga. Loh kan beliau ketua partai, saya harus menghargai beliau. Iyalah ketua partai mas, partai besar loh PD Perjuangan, harusnya mendampingi suami. Walaupun saya ini orang pendidikan, nggak ngerti apa-apa, tapi harus mendampingi. Oke, berarti ibu sudah mengajar itu tahun berapa kalau boleh tahu? Mengajar itu saya masih honor ya, 2008-2009 saya mulai honor itu, sampai sekarang honor saya. Sekarang Masih honor. Berapa tahun berarti 2000? Saya hampir 14 tahun honor. 14 tahun Iya. dibunuh. Karena beliau ini begini sifatnya. Walaupun ada jabatan, kalau itu tidak aturan, tidak mau saya melanggar. Sampai sekarang, saya tidak mau juga mas. Saya tidak mau juga saya om-tom-tom istri wakil ketua dewan saya. Enggak, saya tetap jalanin. Itulah Pak Tohari hebatnya. Anaknya sekolah swasta, tidak masuk negeri tidak apa-apa. Kenapa kita itu aturan. Pak Tohari orangnya, pokoknya selama itu anak istriku itu bisa sendiri, go ahead sendiri. Gitu. Ibu kenapa mau juga jadi guru honorer Bu? Nah itu karena anak sudah 2, saya sudah malang melintang dunia marketing itu bagaimana, wes capek sudah lah ya jadi guru ya sudah, kata Pak Tohari, Bu jadi guru sudah Bu, kan pulang setengah hari Bu, ilmu kan sampai ilmunya masih bisa dipakai. Oh iya, saya kuliah lagi mas, saya lupa, saya ini saya dua gelar mas, saya kuliah lagi di Unmul. Tahun berapa Bu? Tahun 2009. Oh berarti setelah ya, saya kuliah lagi mas, sekarang harus SPD, saya kuliah lagi. Iya ya, ngapain sudah kerja cukup sudah, kita cukup lah ya sudah, saya akhirnya kuliah lagi ambil SPD, masih honor karena saya mau daftar PNS usia 35, nggak bisa saat itu, malah beliau sudah bakal ketua itu, itu karena dia nggak usah, kita honor aja sampean, nggak apa-apa, ini aturan nggak boleh nanti ketahuan kita nggak bisa. Ya udah saya nggak apa-apa, saya cukup juga. Setelah saya tetap saya laksanakan ke murid-murid saya bisa bantu suami karena apa kan guru pulang jam 1, Mas Sore kan bisa bantuin Pak Tohari, saya bisa belusuk-belusukan, bisa kemana-mana kan. Apa gitu, pengalaman menarik bersama Pak Tohari selama busukan? Boy banyak lah mas. Satu, kita ketemu warga kan namanya warga pengennya didengarkan, pengennya dia coba kita dengarkan. Yeah. Kita lihat warga ini yang mana yang betul-betul kita akan bantu. Banyak sekali belapan ini. Saya ujung ke ujung loh mas beliau sama Pak Tohari, ndak siang, ndak malam, ndak hujan. Saya turun dampingi beliau. Karena kami pisah, kami tidak pernah bertemu. Kadang beliau di mana, saya di mana. Kan ndak harus dampingi berdua terus kan. Iya. Yeah. Artinya strateginya berpisah di. Iya, berpisah maksudnya kita atur jadwal. Ya. Nah, kalau undangan kita bagi nih, kadang undangan 20 sehari ini, Mas. Ya. Bu, Ibu 10 ya, saya 10 ya. Iya, oke, saya turun. Yang penting pokoknya saya dimanapun warga perlu kami berdua saya akan turun. Kenapa apapun pilihannya itu. harus berpisah cara itu Bu, strategi itu? Kenapa waktu itu ada Karena kalau kami 20 undangan enggak nempuh dan waktu enggak cukup kan. Oh. Betul kan? Kita pakai strategi waktu. Kadang Pak Tohari dari Jakarta, Bu, aku dari pesawat langsung ke RT ini ya, sampai ke sini gitu. Ini enggak pulang ke rumah dulu. Dia lebih utamakan masyarakat pada anak istrinya, Mas, Pak Tohari itu. Dia enggak pernah anak istri itu dikesampingkan. Yang penting saya untuk masyarakat. Itu Pak Tohari. Orangnya gigih betul. Ya. Gitu. Jadi memang dia fokus untuk masyarakat. Jadi enggak pernah kalau bisa suami-suami kan pulang ketemu istri saya enggak. Dan bendara langsung supir jemput langsung ke RT A, RT B, saya kemana lagi begitu. Kalau undangan banyak loh ya, 20 loh Mas, ada 15. 20. Sabtu minggu kan di sini kan undangan Sabtu Minggu aja undangannya.
Oke. Oh, ya kan kita bagi 2. Nggak bisa Mas kalau Sabtu Minggu, Sabtu 20 kita berdua. Ya nggak nutut lah, sedang warga kan pengen kita datengin. Ibu nggak merasa canggung waktu pertama kali? Ya nggak apa-apa, karena kan memang saya bisa ditinggal. Karena banyak bicara itu, Bu, ya? Iya, Oke. saya nggak apa-apa. Dan Gitu. biasanya Ibu dicurhati apa oleh para konstituennya Pak Tohari ini? Dicurhatinnya ya kalau dalam kampanye ya biasa air bersih, tolong Bu Tohari air bersihnya, jalan ini gitu loh. Jadi Pak Tohari itu tidak hanya pas ada gawe turun, tidak. Kami benar turun ke masyarakat setiap hari. Satu, ada kedukaan, kami pasti hadir. Yang kedua, rapat RT, pasti kami hadir. Apalagi undangan, pasti kami hadir. Dan juga hari Minggu itu untuk keluarga, Pak Tohari enggak, udah ada jadwal, Bu aku hari ini Bu jadwalku Bu. Hari ini kerja bakti sini, itu sudah jadwal. Kerja bakti itu beliau. Jadi kami anak-anak ini kadang-kadang ya coba Sabtu Minggu tuh sehari untuk kita lah. Nah iya, Kami saya minta gitu, saking apanya itu. saking padatnya ya, Bu, Saking ya? padatnya waktu untuk masyarakat pada Akhirnya anak. dikasih permintaan Ibu itu? Tapi lama kita ngomongnya. Oke. Ya sudah nanti hari ini sebentar aja ya. Tapi kadang berdua tuh telepon berdering terus, Pak di mana posisinya Pak? Kadang begitu. Saking apanya begitu Mas. Nah ini menarik Bu, di samping Ibu ini ada ketemu sama Pak Jokowi ya? Iya, Ini tahun berapa Bu? ini tahun 2017 kayaknya. Waktu itu masa kampanyenya? Bukan. Bukan ini Pak Jokowi datang ke sini lagi melihat PDAM. Jadi Pak Tohari sama saya ketemu di Grand Senior, langsung Pak Tohari bilang, siap Pak Presiden, lapor saya Tohari Aziz, PD Perjuangan. Oh ya, piye Mas langsung dirangkul. Gimana Mas? Apa bisa dibantu? Tolong PDAM Pak. Oh ya, beliau naik ke atas, turun ajudannya. Tadi siapa tadi ya yang bilang PDAM? Saya siap. Pak Tohari kan bisa pagi dipanggil ke ruangan beliau. Begitu ceritanya. Kenapa permintaannya waktu itu PDAM yang? Karena kita kan kurang pasokan. Lagi ada bangun waduk di Tritip kan. Ya. Nah, jadi dibantulah dananya biar cepet realisasi untuk masyarakat kan begitu. Waktu itu boleh ceritakan Bu, apa ya? Ibu ikut juga dalam Oh rangkaian tidak, itu? saya ikut pas makan sama malam aja. Pak Tohari sempat cerita setelah Cerita alhamdulillah, Bu dibantu sama Pak Jokowi. Alhamdulillah, jadi bisa lah nanti ini depan bisa bikin waduk. Nah, jadi dengan begitu kita bagi 2 kan, yang waduk Manggar untuk daerah utara sama barat, yang untuk di timur sama selatan. berarti ini sumbangsi besar Pak Tohari. Iya, untuk sebenarnya Balikpapan. Pak Tohari aja sebenarnya yang untuk sumbangsi untuk PDAM Kota PDAM Balikpapan, ini, Bu. yang waduk di situ. Sebenarnya Begitu. apa sih Bu yang diharapkan Pak Tohari soal PDAM ini waktu itu Bu? Waktu itu ya supaya pasokan air tercukupi Mas. Karena kan itu kan saat susah-susah air kan. Ya. Yang kita sampai kemarau-kemarau sampai kita itu kan soal air. Begitu ceritanya. Makanya untuk masyarakat banyak harus adanya waduk. Begitu. Ibu ngerasa sepertinya enjoy betul dengan ikut Pak Tohari di partai politik ini. Ya enjoy lah Mas, namanya belahan jiwa kok. Harus diikutin. Ibu ngerasa sudah kayaknya di dunia saya lagi nih partai politik. Iya, Seperti karena itu apa? kan? Saya dasar marketing, saya sering ketemu orang. Nah, itu saya sering ketemu orang. Saya seneng. Saya sering ketemu orang. Saya itu bisa loh Mas. Dulu saya masih di Coca-Cola, bisa loh saya naklukkan A ini. Bisa beli sama saya. Ada ilmunya marketingnya. Sama saya ke masyarakat. Saya bisa loh masyarakat. Saya mengarahkan dia untuk milih saya bisa. Karena saya ada ilmunya. Apa gimana Bu? Boleh bocorkan nggak? Tadi Caranya begini. Nah, itu benar cara dari Ibu Rizky ya Bu ya? Caranya gini loh, maksudnya ya kita harus tahu nih karakteristik masyarakat. Kita harus ketemunya bagaimana nih, kita lihat dulu kan. Oh, Bu hari ini Ibu di daerah sini ya, kayak apa orangnya, begini-begini. Terus kita membaca, oh orang begini harusnya begini. Contoh, saya di daerah timur, banyak orang Jawa, petani. Ya saya gimana lah. Bagaimana Bu? Apa kabar? Pripun kabare? Ini oh ya baik Bu. Ibu bagaimana usahanya? Kan gitu. Oh Bu, saya ada udah dipupuk. Gimana pupuknya? Nah, kita kan bisa. Oh ya Bu, nanti Ibu usaha dulu, jangan patah semangat. Yang penting kita bisa makan hari ini sudah alhamdulillah. Nanti insya Allah pelan-pelan Bu. Ini waktu pilkada ya. Kalau Pak Tohari sampai Rahmat Masud misalnya terpilih, insya Allah untuk pasokan pupuk akan terrealisasi. Oh anjing kan gitu. Nah saya ke barat nih, barat banyak nelayan. Beda lagi caranya saya. Oh, Begitu Mas, pakai strategi. Lihat pasarnya. Iya, apa, sama Bu, kayak ya? di Coca-Cola nih. Oh saya jual brand Coca-Cola kemana? Nah itu harus tahu strateginya.
gitu. Iya. Dan Ibu akhirnya ya tadi menerapkan Apa ilmu saya marketing enjoy. dan Iya, atau saya enjoy mengikuti beliau. Oke. Ibu Gitu. ada rencana ngikut jejak Pak Tohari di partai politik akhirnya? Saya sampai sekarang masih sebagai ketua saya partai, ketua Perjuangan. Jadi saya memang untuk ibu-ibunya, memang saya yang ketuanya sampai sekarang. Ada langkah lebih lanjut menuju? Saya sementara di situ dulu. Di situ Saya dulu. di itu aja. Gitu. Atau memang ada pesan dari Pak Tohari untuk terus mengikuti jejak di partai politik, Bu? Ya karena beliau orang PD Perjuangan ya saya harus mengikuti beliau. Maksudnya saya tetap di PD Perjuangan, tetap sebagai ketua saya partai. Ya. Begitu Mas. Nah Iya. Ibu, ini mungkin kita ke momentum yang agak berat buat Iya, Ibu ya, ketika Pak Tohari terkena COVID. Tapi Iya. saya dengar Ibu dahulu sebenarnya yang terkena COVID di Nah zaman begini Pak Tohari. Mas, nah itulah memang kalau kita bicara gitu semua takdir Allah ya. Tahun kemarin, tahun 2020 itu bulan mulai booming COVID itu bulan September ya. Awal-awal yang kataku ya ini sudah betulkah kita ikut pilkada? Karena kondisi COVID ini kita ini agak riskan karena saya ada komorbid, Pak Tohari ada komorbid. Gimana? Ya haruslah Bu, saya ini ketua partai Bu, harus mengikuti arahan partai. Kita gimana? Bismillah ya sudah. Ya udah, saya manut aja bagaimana. Saya ikutin. Berarti itu atas perintah arahan partai. Iya loh, Bu, kan ya? nama partai itu kan harus ada keputusannya kan, kita ikutin kan. Tapi kita juga kita tetap prokes loh Mas. Prokes juga setiap minggu. Kita antigen, kadang PCR, adik yang dokter datang juga cek itu, tapi namanya ya sudahlah itu. Memang sumpah itu takdir Allah. Kami terpapar setelah kami menang. Berat banget Mas Ade, berat. Saya dulu kena. Saya kena, ingat saya 29 Desember saya kena. Tanggal berapa? 29 Desember. 29. Jadi gini, kan kita setelah menang, banyak tamu datang ngucapin selamat. Saya kan nolak, gak usah dulu ya, kan kita lagi capek ya, sampai istirahat. Gak usah lah Bu, kita kan gak enak lah, kan gitu, foto orang kan sungkanan. Iya. Terima tamu lah, ya saya nggak tahu juga, akhirnya saya kena. 29 Desember saya kena, masuk itu saya 4 Januari saya positif. Oke, berarti hanya sisa 5 harian Bu, 7 Jeda, harian? 7 hari Nah ya? itu memang mungkin Allah sudah ngatur Risti dulu nih yang masuk RSPB, pisah sama suaminya 10 hari. Saya pisah 10 hari, saya orang happy-an, saya orang cuekan, saya semangat. Saya sembuh itu hari ke-9. Berapa hari Bu? 10 saya. 10 hari, jadi tanggal 4 berarti 14 Ibu keluar? 4 keluarnya tanggal 13 Mas, 10 hari pokoknya saya kenanya, 10 hari itu. Nah saya pulang Rabu loh ke Pak Tohari, Kamis demam. Oh, setelah pulang malah Pak Tohari Demamnya Kamis, Jumat pagi Pak Tohari positif. Ya itu, ya berat lah Mas. terus itu langsung dibawa ke rumah sakit? Langsung Pak Tohari sendiri, saya sendiri juga rumah sakit, saya bawa mobil sendiri. Jadi anak saya dampingi saya, dari belakang saya mobil sendiri, Pak Tohari juga gitu, anak saya dampingi juga. Gitu Sebenarnya aja. pas saat itu sudah pisah Bu ya? Maksudnya dalam artian ya Ibu sudah mandiri juga ke rumah sakit ya? Iya, ya mau sudah itu jalan Allah sih. Saya harus mandiri, dipisah gitu. Itu Pak Tohari berapa lama sih Bu? 12 hari. 12 hari? Pak Tohari hari ke-9 di ruang biasa, hari ke-10 karena dia saturasinya turun dipindahkan ke ICU sampai meninggal itu. Oh, Iya. sempat komunikasi apa Bu dengan Pak Tohari? Setiap hari ya beliau sebenarnya emang sering memberi kami ini pesan, anak-anak ini harus kuat, harus tanggung jawab. Revo udah besar, Basro sudah besar, harus tanggung jawab. Memang beliau tuh setelah pilkada tuh semangat betul sih Mas, semangat, nggak ada sakit. Wah pokoknya luar biasa Pak Tohari itu. Biar nggak ada jadwal, sendiri dia keliling, belusukan sendiri. Emang dia kan terkenal belusukan. Iya. Emang terkenal belusukan Pak Tohari ini. Sendiri dia jalan. Dari jam 8 sampai jam 3 malam baru pulang. Oh iya, saya kenanganku sama Pak Tohari. Mungkin selama pilkada itu saya selalu bilang, ya Cok pergi itu bawa kunci lah. Jadi saya tuh nggak usah dibangunin, kan ngantuk juga kan. Iya. Tapi nggak mau. Iya. Mungkin itu kali. Jadi selama 3 bulan saya nemenin dia tuh tiap buka pintu saya punya air panas, jus, sayur, makan. Itu saya. Jadi saya itu adalah saya buktinya ke beliau selama 3 bulan sayangnya itu, selama 3 bulan itu saya nungguin dia pulang. Dan saya tuh kangen kayak gitu. Saya sekarang kangen kayak gitu Mas. Kangen rame rumah ini dengan teman-teman partai, kangen rapatnya tuh kangen saya. Gitu. Itu yang buat saya kangen gitu. Kadang dia kan heboh telepon.
harus sedia ini nih ya kan heboh orang kayak gitu. Maksudnya itu kalau sama tamu tuh harus mengajeni lah jauhnya, itu harus menghormati tamu gitu. Gitu Pak Tohari itu. Itu ya sampai sekarang saya masih teringat-ingat gitu dengan Nah, beliau. ibu ngerasakan firasat kayak bapak-bapak akan pergi itu? Pas saya dari ICU, saya kan hari Senin kan ketemu dokter. Selasa saya dipanggil, saya sudah feeling ini. Ini Waktu kayak itu saturasinya sudah turun, Pak Tohari itu kan 88 sudah tidak kuat. Oh, oke. 85 sudah tidak kuat beliau itu, karena beliau itu ya mungkin capek ya. Capek sudahlah capek betul, sudah mungkin gitu ya gitu. Saya sudah feeling ketemu beliau di ICU itu. Ini kayaknya nih berat itu. Nah, saya ngomong ke anak saya, kita harus siap mental, kita harus kuat, saya bilang kayak gitu. Posisinya waktu itu gimana Pak Tohari sendiri? Ketemu saya sudah enggak bisa kan pakai CPAP, pakai ini sudah, dia hanya isyarat, saya dipanggil gitu aja, saya diginiin, harus kuat. Gitu, harus kuat gitu. Kamu harus kuat. Jadi Pak Tohari tuh bilangin saya ke teman-teman itu, istriku tuh Wonder Woman, maksudnya saya kuat. Saya kuat, maksudnya saya sudah dididikan Mas dari tempa bermacam-macam kan, saya harus kuat. Jadi harus kuat. Harus nanti keliling ke masyarakat, harus warga-warga harus diperhatikan. Itu tanggung jawab kita ke masyarakat gitu. Itu sebelum sakit. Sebelum sakit. Iya, memang begitu. begitu. Waktu pas lagi kampanye Bu ya. Ya, pas tadi ICU saya dipanggil, saya diginiin. Gitu dia pakai isyarat begitu. Hari pertama masuk rumah sakit juga nggak cerita apa-apa Bapak? Ya video call kita sama anak, saya juga datangin dia ke rumah sakit. Semangat, iya HP-nya taruh, oh semangat, iya gitu. Saya kan dari atas aja saya gitu loh Mas. Gitu Mas Ade. Saya harus kuat. Dan ternyata memang Tribuners Ibu ini sangat kuat betul Ibu ya? Iya, jadi saya gini, banyak ya, saya juga nggak tahu nih Mas Ade ini. Pas saya sambutan ternyata saya tegar banget ya, saya nggak tahu juga saya bisa begitu ya. Saya nggak tahu tiba-tiba. Apa yang membuat Ibu merasa, tegar seperti itu Bu? Nah itu, saya melihat sosok almarhum. Karena saya lihat beliau itu di saat kondisi apapun, baik itu senangkah, susahkah, tapi depan orang harus semangat. Pesan beliau, kalau lagi susah jangan curhat ke orang. Ya kalau orang itu senang, empati. Kalau enggak, nah itu saya belajar di situ. Maka saya nggak tahu juga tiba-tiba saya bisa ngomong begitu Mas Ade, nggak tahu juga. Saya pokoknya ingat Pak Tohari, kamu harus kuat Bu, kamu harus semangat Bu. Akhirnya saya lantang bicara. Itu saya tanpa teks loh itu. Saya langsung ngomong apa dalam benak saya tarik nafas, emang sudah takdir Allah Bu. Saya ngomong, telepon saya, Mas, ayah diimamin. Nggak mau Bu, lo harus mau. Ingat pesan ayah, kita harus kuat. Iya, akhirnya mau. Revo itu, anak saya yang pertama itu. Saya juga bicara lantang. Padahal saya ini namanya kita manusiawi lah kata sedih. Saya kan, saya bisa mas saya sedih itu. Tapi saya berusaha bagaimana depan orang, saya harus tunjukkan bahwa perempuan ini, kita tidak tahu takdir Allah. Ini pesan ke ibu-ibu semuanya. Ya sayang, tapi sayang lebih sayang kan Allah. Kita harus siap ditinggal kapanpun gitu. Jadi harus siap ditinggal kapanpun, kita harus tegar, ingat anak-anak kita. Saya ingat anak-anak saya. Saya bilang saya kuat demi anak saya. Saya berjuang demi anak saya karena titipan almarhum, saya harus jadikan anak saya ini sukses. Itu loh mas saya. Sampai sekarang saya bisa tegar begini. Walaupun kadang saya nangis, ya wajar, manusiawi mas Ade. Siapa sih yang mau tinggal suami? Siapa sih saya istilah sudah menang loh. Saya sudah menang loh, ini saya sudah menang. Posisi sudah di sudah menang, sudah ini, tapi Allah mau sebaik-baiknya itu Allah sudah. Maka saya dengan sekarang ini lebih saya dekatkan iman Islam saya pada Allah. Anak saya didik yang betul-betul. Saya berjuang untuk anak saya gitu. Selain kata kuat itu apa yang mungkin membuat ibu tegar? Tegar bahwa semua ini akan kembali kepadanya. Bahwa semua ini apapun kita, kalau bukan rezeki kita akan hilang kok mas. Contoh saya makan kue, saya jatuh kue saya ini. Kan bukan rezeki saya ngabisin kue itu. Saya juga percaya itu bahwa jodoh itu, walaupun saya genggam Pak Tohari, saya sayang sama Pak Tohari. Tapi Allah berkehendak, udah Riz, saya ambil Tohari Ajis. Kamu harus itu loh saya, sampai sekarang saya kuat. Saya harus pasrah lah. Mas nggak tahu lah, bapak saya itu kan juga COVID. Tanggal ini kan juga setahun. Saya itu makanya Allah kasih saya itu cobaan bertubi-tubi. September ini bapak saya setahun. Pak Tohari Januari kan dekatan. Dia saya itu tahun kemarin saya betul-betul diuji Allah. 2 orang yang saya sayangi hilang, nggak ada.
saya harus kuat gitu loh. Bagaimana kalau saya sakit, anak aku bagaimana? Iya. Saya aja harapannya beliau, karena anak saya kan saya sendiri. Saya harus survive. Oke. Gitu loh. Luar biasa Tribuners. Jadi Ibu Risti ini ya diam-diam tapi punya bakat juga yang mungkin kita di luar batas manusia juga, Bu. Ya? Iya. Dan Ibu kalau boleh tahu, Bu, apa pekerjaan rumah yang ditinggalkan Ibu untuk mungkin anak-anak atau mungkin keluarga besar Pak Tohari? Maksudnya gimana? Adakah pesan khusus Pak Tohari untuk misalnya, oh ini anak kamu harus jadi ini, kamu Oh iya. gitu-gitu. Jadi pas sebelum-sebelumnya itu kan kita berencana. Ya kita manusia berencana. Ya. Allah yang menentukan. Ya, si yang pertama ini Bagas mungkin tahu sebagai temannya. Ya, aku nanti menjadi akpol ya, ayah temenin aku ya. Iya, nanti kalau Mas Revo jadi akpol nanti ayah sering-sering nengongin ke Semarang. Ya. Bu, nanti Revo ini harus sampai siapkan ya semuanya. Iya. Harus ini kami dampingi semua penuhi. Gitu, tapi saya kan tidak nyangka itu. Penuhi semua, dia mau apa kami penuhin aja lah sudah. Pokoknya dia harus jadikan akpol. Oh iya ya, Baskoro masih jauh, masih SMP, tapi cukuplah tabungan kita untuk Baskoro. Itu. Maka saya, Mas Revo ini gagal, tapi ya lumayan juga lah anak saya ini, saya kembali lagi ya. Tahap keempat sudah perankingan, ya mungkin jodohnya ya udah, tapi ini saya persiapkan lagi tahun depan. Untuk jadi polisi. Gitu. Jadi polisi. Iya. Kalau Ibu sendiri apa akan meneruskan Pak sebagai tokoh politik atau memilih jadi seorang guru? Saya ya bersinergi aja. Terus saya jadi guru, saya kan masih guru honor juga. Di partai saya bantu partai sebagai itu ya, tetap saya jalankan berdua. Begitu. Iya. Dan Ibu juga sempat digadang-gadang sebagai pengganti Pak Tohari. Itu gimana? Ini mungkin terakhir ya. Iya, itu saya kaget. Saya kaget juga kenapa nama saya muncul ya gitu. Tapi saya ini Mas Ade, saya tunduk patuh pada aturan partai. Kalau partai misalnya ngasih saya jalankan. Semua saya serahkan ke partai. Semua diserahkan. Iya, saya serahkan Dan ke Ibu partai. siap artinya, Bu ya. Kalau saya itu siap, perintah saya partai, Bu ya. Iya, kalau saya tunjuk saya siap. Begitu. Oke, Tribuners, itu dia bincang-bincang kita dengan Ibu Risti Utami Dewi. Menarik sekali, banyak cerita yang inspiratif yang bisa kita jadikan role model buat anak-anak muda terutama, dan saya sendiri. Dan kita bangga punya Ibu Risti di Balikpapan. Semoga tetap yang terbaik diberikan kepada Ibu Risti. Amin. Terima kasih atas perhatiannya Tribuners. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan kami Tribuners dan Ibu Risti Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.